Sejak kapan hijab diwajibkan kepada para muslimah, Ustaz? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi. Ini Allah ngomong sama Nabi. Qul li azwajika, bilang sama istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanitanya orang-orang beriman. Meskipun dia jilbab panjang, tapi kalau dia transparan, maka ini belum menutup aurat dengan benar. Begitu kata dia pertanyaannya kurang lebih. Seperti misalnya hijab itu memang panjang, menutupi dada, cuman dia warnanya misalnya peach dengan kain yang bisa kelihatan bagian leher. Terus saja yang menjadi batasan aurat wanita, Ustaz. Pernah suatu hari Nabi SAW bertemu dengan Asma binti Abi Bakar. Dan ini saudari ipar. Dalam keadaan Asma ini menggunakan pakaian yang gak tipis. Maka Nabi SAW kemudian bilang sama Asma, Asma gak boleh pakai baju seperti itu. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Masya Allah. Ikhwatifillah, apa kabar? Semoga Allah senantiasa menjaga antum dan selalu memberikan antum kesehatan dan memudahkan segala urusan antum. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali ngobrol sama guru kita. Dan alhamdulillah kita akan bahas hal yang cukup krusial, bahkan penting, yang kadang-kadang banyak orang masih belum tahu. Alhamdulillah banyak orang sekarang sudah mulai peduli dengan hukum syariat. Tak sedikit pula dari kaum wanita yang mulai aware tentang penutup aurat mereka. Namun muncul pertanyaan lain. Bagaimana sejatinya syariat mengatur pakaian, khususnya wanita? Hari ini kita akan bahas bareng guru kita, Ustadz Mufli Sapitra. Ustadz, kaifa halak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz dari Balikpapan kemarin? Iya, Masya Allah. Perjalanan berapa lama sih, Ustadz? Berarti total berapa ya? 4 jam kali ya ke sini. Lumayan ya, Ustadz. Iya. Tapi sudah istirahat soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bandung dingin apa sama-sama Balikpapan sama? Bandung dingin, Balikpapan panas. Oh, panas. Anda belum pernah, Ustadz, Balikpapan. Insya Allah nanti main, Ustadz ya. Iya, insya Allah. Ustadz, ini kita bicara tentang khimar, Ustadz. Hijab perempuan. Dimana akhirnya ketika hype hijrah datang nih, itu muncullah fashion hijab, mulai macam-macam, Ustadz, bentuknya. Nah, sebenarnya, Ustadz, kita ilmui dulu nih tentang hijab. Sejak kapan hijab diwajibkan kepada para muslimah, Ustadz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi dahulu di awal-awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, itu masih kadangkala sebagian wanita mereka berkumpul dengan laki-laki meskipun bukan mahram dalam keadaan tidak menggunakan hijab. Ana ada buka fatwa Syekh bin Baz, beliau mengatakan seperti ini. Al-hijabu syara'ahu Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa lil muslimin ba'da al-hijrati wan nasu fil Madinah. Hijab itu Allah syariatkan untuk nabinya dan untuk kaum muslimin setelah hijrah. Dan ketika itu manusia sudah banyak di Madinah. Ba'dama hajara alaihi salatu wassalam, kanat al-mar'atu awwalan tajlisu ma'a rijali ghair mutahajjibah. Dan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, di awal-awal perempuan itu bisa kadangkala duduk-duduk sama laki-laki, nongkrong, Ustaz. Ya, nongkrong bareng tanpa menggunakan hijab. Ya, dan mereka juga tidak menggunakan penutup wajah, tidak berniqab. Kemudian thumma anzalallahu jalla wa ala ayat al-hijabi fi qawlihi fi surat al-ahzab. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian
meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik hijab atau menggunakan tabir. Jadi sudah ada syariat yang akhirnya melarang wanita untuk bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan tidak menggunakan hijab. Apalagi ngumpul-ngumpul dalam keadaan berdekatan tanpa menggunakan hijab. Sementara itu masih bisa mereka lakukan. Ya, wallahu a'lam. Jadi sebenarnya pasca hijrah, Ustaz ya. Setelah berarti setelah Nabi dari Mekah ke Madinah baru ayat itu turun. Iya, betul. Oh, Masya Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz nih, kadang-kadang wanita bingung batasan aurat wanita. Sebenarnya apa saja yang menjadi batasan aurat wanita, Ustaz? Pernah suatu hari Nabi SAW bertemu dengan Asma binti Abi Bakar. Dan ini saudari ipar. Dalam keadaan Asma ini menggunakan pakaian yang gak tipis. Maka Nabi SAW kemudian bilang sama Asma, Asma gak boleh pakai baju seperti itu. Ini adalah pakaian untuk wanita yang belum baligh. Gitu. Kalau sudah baligh, kalau kita sekarang kan sudah haid berarti cewek-cewek ini atau akhwat-akhwat muslimah sudah haid, sudah berusia mungkin kalau haid sekarang mungkin 10-11 tahun sudah keluar darah haid ya. Maka tidak boleh lagi memperlihatkan kecuali ini dan ini. Nabi SAW isyaratkan kepada wajah dan ini, kaf. Ini atau ini juga? Ini sampai sini. Hanya ini dan ini. Sehingga para ulama kita memang ada ikhtilaf di antara mereka tentang batasan aurat bagi perempuan. Ada yang mengatakan termasuk wajahnya. Tapi wallahu alam, ana lebih condong pendapat sebagaimana yang Nabi isyaratkan kepada Asma. Yang bisa itu adalah ini dan ini. Berarti wajah itu tidak termasuk aurat. Kemudian ini juga tidak termasuk aurat. Kalau kaki berarti aurat. Ya. Kemudian ada kata Syekh bin Baz di salah satu fatwanya bahwa sebagian ulama ada yang memfatwakan ini termasuk di antara aurat. Atasnya? Iya, sebagian ulama. Ya. Adapun yang di atasnya kaf, di atasnya ini batasan ko, ini kaf, ya. Sampai ke atas ini jelas aurat. Seperti itu. Maka kalau kita bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, itu sebenarnya yang bisa dibuka diantaranya adalah paling banter, telapak tangan, sama wajah. Adapun ketemu misalnya dengan suami tetangga, dengan teman kampus, dengan sepupu yang mereka bukan mahram, maka ini harus tertutup. Leher harus tertutup, rambut tidak boleh dibuka, termasuk juga kaki, karena laki-laki karena sebagian akhwat kita itu banyak yang belum mengetahui bahwa termasuk diantaranya telapak kaki itu juga termasuk aurat gitu. Masya Allah. Nyambung ke masalah itu, ke masalah aurat wanita yang tadi disebutkan. Bagaimana ketika ini ada pertanyaan masuk sedikit, Ustaz. Bagaimana ketika nazar, Ustaz? Apakah seorang laki-laki yang boleh dilihat kepada calon istrinya itu apa saja yang boleh dilihat? Ini berat ya. Karena ada sebagian asar yang dinukil dari sebagian sahabat bahwa mereka melihat di bagian betis atau di bagian lengan bawah. Ya. Hanya saja ini kalau di zaman sekarang kita praktekkan itu bisa jadi fitnah. Ya. Bisa jadi fitnah. Nanti kalau misalnya ada ustadz misalnya mau, ini ustadz muda lulus dari Madinah, nazar minta lihat betis. Wah, ada fitnah besar nanti. Iya Ustadz. Ya kan? Fitnah bagi dirinya, fitnah bagi laki-laki yang lain. Karena orang akan apa kata peribahasa dulu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau nanti misalnya ustadz muda
mau nikah dia lihat betis, maka yang jadi murid-muridnya akan lihat lebih dari itu gitu kan. Benar, Ustaz. Sehingga kalau di zaman sekarang perlu dipertimbangkan yang seperti itu, nampaknya jangan dilakukan ya. Tapi cukup lah, misalnya kalau Ana dulu waktu mau nikah, Ana cuma minta lihat telapak tangan. Telapak tangan. Ya, lihat tangan. Karena dari telapak tangan Ana bisa menilai, oh ini bakatnya gemuk atau nggak bakat gemuk. Iya, bisa sampai situ. Ya gitu kan bisa lihat dari telapak tangannya kan, ada yang kurus sekali kan. Ketika dia membalikkan seperti ini, daging-dagingnya tidak terlalu menutupi aurat. Oh, kelihatan dari situ kurus. Anda bisa lihat dari wajah dan gigi tidak termasuk aurat, sehingga Anda ketika mau menikah dulu, Anda minta agar nikobnya dibuka. Setelah nikobnya dibuka, terus Anda bilang, bagi saya cantik atau gagah, ganteng itu bisa kelihatan dari gigi. Karena kita kalau misalnya cakap-cakap kemudian senyumnya enak dilihat kan, regardless kulitnya agak gelap dikit kah atau agak misalnya agak berjerawat sedikit, tapi ketika orang itu senyum dan senyum enak dilihat, biasanya kan enak lah gitu ya. Maka Anda minta suruh dia, istri Anda senyum. Masya Allah. Bolehlah kalau sampai pada tahap itu. Tapi adapun suruh buka hijab, suruh lihat betis, baiknya jangan. Lebih baik jangan, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz, kadang-kadang ini Ustaz di kajian suka ada ahwat nih, umat bertanya, karena mereka juga ingin berenang, Ustaz. Kami juga ingin berenang, ingin olahraga lain tuh. Nah, namun ketika di tempat renang, kan pakaian renang yang seperti kita tahu, ikhwan aja seperti apa gitu, Ustaz. Itu mereka agak-agak apa namanya? Insecure dengan apakah ini boleh terlihat dengan wanita lain gitu. Sebenarnya aurat wanita itu batasannya yang bisa dilihat oleh wanita lain itu sebatas apa, Ustaz? Sebagian ulama kita bilang sesama wanita melihat ke wanita yang lain pada bagian auratnya, ini yang Anda tahu ya, ada dua. Maksud sana ada dua kondisi. Pertama, wanita yang melihat tubuh aurat muslimah ini adalah seorang non-muslim. Oke. Sebagian ulama ada yang bilang dia seperti laki-laki yang bukan mahram. Kalau non-muslim. Iya. Alasannya adalah karena yang bukan muslimah atau seorang kafir, ya wanita kafirah, mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan aurat. Yeah. Dan dikhawatirkan ketika kita memperlihatkan tubuh kepada wanita kafirah ini, yang non muslim ini, khawatir dia mensifati tubuh kita kepada misalnya saudaranya, temennya, atau dia ngambil kamera, ngambil gambar. Entah diam-diam, entah sengaja atau tanpa sengaja, karena mereka tidak mengerti tentang syariat aurat. Jadi kalau misalnya mau berenang, itu adalah kolam renang umum dan di situ campur muslimah dengan yang bukan muslimah, maka seperti kepada laki-laki yang bukan mahram, itu tidak boleh memperlihatkan kecuali telapak tangan dan wajah tadi. Sebagian ulama ada yang memfatwakan tidak, dia sama bagaimana sesama muslimah biasa. Cuman lebih condong pendapat yang pertama, bahwa kalau kita bertemu dengan wanita non muslimah, maka sesama muslimah sebaiknya menjaga. Dikhawatirkan tadi zaman sekarang, apalagi kita tiap handphone kan ada kamera, kameranya nanti kalau di zoom itu bisa sampai detail. Sebaiknya jangan. Adapun sesama muslimah, maka ini boleh nampak hal-hal yang biasa tampak kepada laki-laki mahram. Seperti kalau seorang wanita di hadapan saudara kandung, di hadapan seorang ayahnya, kakeknya, kan dia biasa memperlihatkan aurat-aurat yang umum tampak, lengan ke bawah, kemudian bagian leher ke atas, dia buka jilbab, setengah betis ke bawah. Pada dasarnya insya Allah tidak apa-apa. Seperti itu. Dan terkait dengan berenang tadi, sebaiknya cari tempat yang private, yang betul-betul terjaga, amanah, seperti misalnya ada seorang muslimah, akhwat, yang dia di rumahnya punya kolam renang. Dia bilang, ayo ke rumahku pada jam sekian, atau pada hari ini nanti suamiku pergi kerja keluar kota, kemudian anak-anak semuanya sekolah misalnya, baru mereka ngumpul di rumah. Masya Allah. Gitu.
Nah, Masya Allah Ustaz. Ustaz, selanjutnya Ustaz. Di zaman Ustaz makin hari makin berkembang Ustaz. Gaya berpakaian sudah mulai aneh-aneh. Akhirnya datang nih model hijab yang ya ini tadi Anda bilang dari awal adalah stylish. Gaya Ustaz. Nah, itu baik modelnya gimana ataupun warnanya yang udah mulai ada yang nyala, ada yang emang ada corak-coraknya, sudah mulai berkembang. Sebenarnya Ustaz sedetail apa sih syariat mengatur itu semua Ustaz? Masalah ini sudah dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan hijab. Ya. Tapi karena ini di podcast singkat, kita coba singkatkan juga ya detail-detailnya. Yang Anda ingat misalnya, pertama tidak boleh transparan. Meskipun dia jilbab panjang, tapi kalau dia transparan, maka ini belum menutup aurat dengan benar. Begitu tadi ya pertanyaannya kurang lebih. Seperti misalnya hijab itu memang panjang, menutupi dada. Cuman dia warnanya misalnya peach dengan kain yang bisa kelihatan bagian leher. Terawang Ustaz. Iya. Anda pernah tuh bimbing umroh, Anda nggak terlalu memberikan stressing kepada jamaah yang kebetulan kita baru ketemunya di Jakarta. Kalau dia ikut manasik dari Balikpapan, dari kota Anda sudah tegaskan biasanya, ibu-ibu, mbak-mbak, kita mau pergi ibadah. Kalau kita mau ibadah, harap nanti pakaian-pakaiannya menyesuaikan ya. Misal tidak menggunakan celana, ya, tidak menggunakan baju-baju ketat. Nanti pakai gamis ya ibu-ibu ya, gitu. Kemudian baju-baju yang tipis itu jangan dibawa. Kurang lebih seperti itu. Bahkan ada detail-detail apa yang perlu dibawa, ada apa yang tidak bisa dibawa. Tapi kalau dia tidak ikut manasik, misalnya dia berasal dari kota yang lain dan kita baru ketemu di Jakarta. Kadang ada yang misalnya luput gitu ya. Nah, pernah satu kali luput, Anda perhatikan, si mbak ini dia pakai jilbab segitiga, cukup panjang seperti ini dan nutupi bawah. Tapi kalau dilihat detailnya, itu lehernya kelihatan. Gitu. Meskipun warnanya gelap, tetap kelihatan kalungnya kelihatan. Agak terawang seperti. Iya. Nah, ini kan berarti tidak sesuai karena berarti masih tipis dan agak transparan. Yang kedua, jelas menutupi aurat. Tadi sudah kita detailkan tentang aurat. Betul. Kemudian tidak boleh ketat membentuk tubuh. Jadi kalau misalnya pun panjang tapi ada bagian yang membentuk tubuh, maka ini tidak bisa. Kalau kita dapati, kalau entah di Bandung, di Balikpapan itu kadang Anda dapati ada sebagian ibu-ibu, dia jilbabnya jilbab pengajian tuh panjang. Ya. Tapi bawahnya legging. Allah. Gitu kan? Ketat. Jadi atasnya ya udah syar'i, bawahnya enggak, gitu kan? Berarti kan masih ketat. Iya, Ustaz. Nah, yang seperti ini jangan harusnya dipakai. Begitu. Kemudian tidak terlalu mengundang perhatian, terutama apalagi menambah syahwat misalnya. Nah, lawan jenis itu. Betul. Seperti misalnya pakaiannya itu bunga-bunga yang besar gitu ya. Iya. Ada apa namanya? Coraknya terlihat. Coraknya corak bunga matahari besar. Itu kan dari jauh kita mungkin ngelihatnya sangat tertarik jadinya. Apalagi pada bagian-bagian tertentu. Iya. Ya. Maka ini jangan. Jadi secara umum biasanya kalau di Saudi itu orang pakai polos-polosan. Iya. Umumnya orang pakai gelap. Kalaupun agak terang dia ya polos-polos. Adapun yang mengundang corak yang nanti bisa menarik perhatian, makanya jangan dihindari. Ya. Termasuk juga ada bling-bling. Sprinkle gitu. Ya. Di bagian-bagian tertentu yang kalau misalnya dia kena sinar matahari, nyala. Ya nyala kan. Jadi dari jauh orang Masya Allah ini kayak perhiasan berjalan gitu kan. Ada bagian-bagian tertentu yang justru mengundang perhatian, makanya juga sebaiknya tidak dipakai gitu. Jadi sebenarnya untuk model warna mungkin sebenarnya bebas juga, asal tadi ya tidak transparan, tidak menutup aurat, sama tidak membentuk aurat, sama tidak mengundang perhatian lawan jenis itu. Iya. Adapun warna, sebagian ulama lebih menyukai warna-warna gelap. Nah.
Seperti misalnya kalau kita bilang hitam, kalaupun biru tua. Biru dongker, Ustaz. Ya, kalau hijau tua. Jangan Tapi, kuning juga, Ustaz. Kalau kuning Ustaz, kelihatan orang. Tapi ada juga yang mengatakan, maaf, ketika mereka lebih menyukai warna-warna gelap, mereka tidak juga mengharamkan secara mutlak warna terang. Oh iya. Gitu. Hanya saja ya tidak disukai oleh sebagian ulama ketika warna itu mengundang perhatian. Contohnya baju antum ini kan kuning. Kuning, Ustaz. Ya. Tapi kalau yang pakai itu akhwat, jilbabnya warnanya gitu. Kuning. Bawahnya warnanya merah jreng. Oh. Itu kan dari jauh kita ngeliatnya kayak Nusuk mata, Ustaz. ya. Itu buat perempuan jadi sesuatu yang lain, meskipun tadi menutup aurat, meskipun tebal dan tidak menerawang, tapi secara warna itu justru mengundang perhatian. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, lanjut Ustaz. Ini ada pertanyaan dari beberapa akhwat yang masuk ke DM-nya Instagram, Ustaz. Bagaimana dengan pakaian wanita yang kita kenal dengan nama gamis? Kalau di Bandung sebutnya gamis, Ustaz. Itu gamisnya itu laisbal, Ustaz. Apa sih? Laisbal. Jadi cingkrang, Ustaz. Gamisnya itu naik di atas mata kaki. Nah, cuman mereka mengaturnya dengan menutup dengan kaos kaki. Ditutup dengan kaos kaki, si kakinya agar tidak terlihat kulit kakinya. Itu tapi si gamisnya di atas mata kaki. Cuman hanya si kulit itu hanya tertutup oleh kaos kaki itu saja. Itu dibolehkan atau enggak, Ustaz? Maksudnya itu fashionnya berarti begitu? Fashionnya gitu, Ustaz. Itu Ana lihat di kayaknya tadi malam Ana lihat juga sih. Budaya-budaya, Ustaz. Dan Ana juga ketika akhwat itu berjalan melewati, oh kayak gini ya gitu. Itu memang ya itu tadi Anda bilang fashion itu sampai segitunya, Ustaz. Bahkan mereka sholat dengan pakaian itu, Ustaz. Karena menganggap ya kulitnya tidak terlihat, terus gamisnya pun sudah besar tadi gitu ya. Itu apa boleh atau enggak, Ustaz? Tadi sudah disebutkan batasan aurat itu kan yang bukan telapak tangan dan wajah. Berarti kan termasuk diantaranya adalah kaki. Dan tadi juga disebutkan pakaian wanita itu tidak membentuk aurat. Nah, ketika perempuan misalnya bajunya hanya di atas mata kaki. Mata kaki ke bawah itu kan tadi aurat. Dan ketika ditutupi hanya dengan kaos kaki, berarti dia sebenarnya pembentuk. Iya, insyaallah. Ya kan? Jadi ada bagian aurat yang memang dilapisi, tetapi terbentuk aurat gitu. Maka karena dia membentuk kaki, maka ini belum menutup aurat secara sempurna. Walaupun kulit tertutup, Ustaz ya. Betul. Jadi ini buat teman-teman, terutama kaum muslimah, Anda memahami bahwa kita tuh pengen eksis. Benar. Salah satu cara untuk bisa eksis itu adalah fashion. Ya kan, kita sangat senang kalau kita berfashion lalu kemudian diperhatikan orang. Ya. Tapi di dalam Islam juga ada fashion yang sesuai syariah, ada yang tidak. Nah, ketika kita tadi bahas tentang ada fashion baru di mana perempuan itu menggunakan rok misalnya atau gamis tapi di atas mata kaki, maka ini pada dasarnya belum menutup aurat secara sempurna. Ada pertanyaan istri-istri Nabi tentang gamis-gamis mereka, di mana syariatnya laki-laki itu adalah di atas mata kaki, ya kan? Sedangkan syariatnya perempuan sebaliknya, mereka di bawah mata kaki. Maka istri-istri Nabi ini ada yang bertanya, terus bagaimana kalau seandainya ada kotoran di jalan? Maka Nabi SAW menyebutkan debu-debu di jalan itu membersihkan dari misalnya dari najis di ujung-ujung pakaian mereka. Jadi untuk perempuan sebenarnya yang lebih tepat adalah dia di bawahnya mata kaki. Yang lebih tepat. Iya. Jangan di atasnya karena itu belum menutup aurat secara sempurna. Dan bila pertimbangannya hanya fashion, ini maka nggak tepat. Bila pertimbangannya ini supaya nggak terlalu kotor, maka jangan khawatir. Karena untuk perempuan Allah berikan keringanan ketika mereka berjalan dan gamis mereka menyapu debu-debu yang suci ini akan membersihkan jilbab-jilbab atau gamis-gamis mereka dari najis. Nah, Ustaz. Lanjut, Ustaz.
tadi dari awal antum menyinggung tentang hijab itu fungsinya untuk menutup aurat. Nah, karena tertutup nih, kadang-kadang wanita ini kan rambut apa? Kita kan tertutup hanya wajah dan telapak tangan saja yang terlihat. Terus ya udah nggak apa-apa dong kalau kita warnain rambut jadi merah, jadi biru lah atau apalah. Alasannya ya kan nggak kelihatan juga sama orang lain kecuali orang yang mahram yang di rumah. Sebenarnya mewarnai rambut wanita boleh atau enggak sih? Aduh, pertanyaannya susah ini. Mewarnai rambut ada yang sunnah. Hah? Wah, seru nih. Uban. Termasuk di antara yang sunnah untuk diwarnai. Uban? Iya. Misalnya seorang muslimah, dia dapati rambutnya sudah beruban, sudah mulai putih. Ya, nenek-nenek, umahat-umahat. Ya. Nabi SAW pernah lihat ada orang yang rambut putihnya atau ubannya itu diwarnai dengan menggunakan inai atau pacar, daun pacar ya, sehingga warnanya itu merah, ya. Agak gelap. Maka Nabi puji, Masya Allah ini rambutnya bagus lah gitu. Masya Allah. Selanjutnya ada orang lain datang dengan warna yang agak kekuningan. Ada yang mengatakan itu namanya katam, cuman anda juga belum tahu, ini perlu cari-cari ya. Cuman kita dapati ada sebagian ustadz-ustadz itu jenggotnya itu agak kekuningan. Ya. Maka Nabi puji, ini lebih bagus lagi dari yang tadi. Masya Allah. Maka kalau untuk uban, kayak ini sunnah diwarnai. Begitu. Kedua, ada mewarnai yang haram. Yaitu uban diwarnai pakai warna hitam. Oh, nggak boleh. Ya. Nabi melarang dikarenakan ini adalah perbuatan orang Yahudi. Dan kita tidak diperbolehkan untuk menyerupakan diri dengan Yahudi, orang kafir. Maka mewarnai dengan hitam tidak bisa. Tapi dengan inai atau pacar yang alami dengan menggunakan katam, maka ini boleh. Permasalahannya sekarang yang tadi ditanyakan adalah wanita yang memang rambutnya bukan putih, hitam, masih muda. Iya. Lalu diwarnai dengan yang lain. Ya. Nah, bahkan ini macam-macam nih yang Anda tahu. Pertama masih hitam, terus dia di bleaching, sehingga warnanya itu jadi putih. Jadi tidak beruban, pengen dijadikan uban. Ya kan? Kebalikannya. Such fashion yang lain lagi. Ya. Ada aja ya orang di zaman sekarang. Nanti yang ubannya maunya di depannya aja jadi silver apa gitu ya. Highlight. Ya. Ada lagi disemir jadi blue black. Ada kebiruannya, ada hitamnya. Masya Allah, Anda tahu juga yang gitu. Terus ada yang dikasih warna kuning-kuning. Ya. Ada merek namanya Bucherry. Ya. Itu ada juga Bucherry ala-ala Indonesia. Bucherry, bule ngecat sendiri. Bucherry bule ngecat sendiri. Ngecat sendiri mereka. Yang kadang-kadang ada juga yang nggak pas. Ya, mungkin maaf nih, bukan bermaksud body shaming. Cuma kalau di Indonesia orang itu kadang ada kulitnya gelap, tapi rambutnya kuning, dan di sebagian daerah itu identik seperti kurang mandi misalnya gitu kan. Lepas dari itu semua, kalau seandainya pewarna ini melapisi rambut, misalnya ini 4 helai rambut kita ya, pewarna itu melapisi. Ini bagaimana saat dia mandi dari haid? Junub. Iya. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini tidak sah. Karena tertutup rambut. Karena bagian dari tubuhnya dia, yaitu rambut, itu terlapis. Sama seperti wanita pakai kutek. Ya kan? Yang harusnya kena kan kukunya. Tapi terlapisi dengan kutek. Kalau di sini ngomongnya apa? Kutek juga. Kutek juga sama. Ya. Atau seperti kita kalau misalnya di sini ada cat. Kalau kita wudhu kan harus dikerik dulu. Dengan kadar kemampuan. Seperti itu. Dan ini ada sebagian pelapis rambut atau pewarna rambut yang memang melapisi. Berbeda dengan katam atau pacar tadi, itu dia menyerap. Seperti itu. Maka ya menurut saya sih sebaiknya ini dihindari. Jangan. Ya. Yang lebih bagus itu alami. Yang paling bagus itu apa adanya. Ya. Kalaupun ada perawatan, kita ingin kecantikan, sebaiknya kecantikan yang tetap bisa sejalan dengan syariat. Seperti itu. Allah. Itu juga nggak boleh buat laki-laki, juga nggak boleh masuk. Yang mana? Yang tadi mewarnai rambut.
warna-warni itu, kecuali yang sunnah tadi, Ustaz. Kecuali yang sunnah. Ya, insyaallah. Lanjut Ustaz, kita masuk ke bab interaksi, Ustaz. Ya, yang tadi antum bilang di awal bahwa wanita-wanita zaman dulu itu suka nongkrong-nongkrong dengan lawan jenis, Ustaz. Ini bab interaksi, sebatas apa wanita muslimah bisa berinteraksi dengan lawan jenis? Apakah dulu para sahabat jarang berinteraksi dengan Nabi SAW? Ada kalanya sebagian sahabat wanita mereka berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak bebas. Ya. Tidak misalnya Nabi, kemudian ini misalnya saja istrinya siapa, di situ istrinya siapa, sahabat siapa, ini siapa. Kemudian ngobrol sebagaimana kita dalam keseharian kita pada umumnya di kampus. Ya. Ini kan misalnya kadang ini kita nih laki-laki, ini teman kampus cewek, ini teman kampus cewek. Ya. Terus kita ngobrol, kadang kita pegang, kadang misalnya dia gemes dia pukul kita gitu kan. Terus kita juga cowel pipinya, gitu. Interaksi ini tidak terjadi antara Nabi dengan sahabat sekalipun. Interaksi mereka misalnya berkisar pada ilmu. Misalnya ada sahabiah, misalnya siapa ya, Fatimah binti Abi Hubaish misalnya, ingin bertanya tentang darah haid, atau tentang darah nifas, atau tentang darah istihadah yang membingungkan bagi sebagian perempuan. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Tapi itu pun bertanya hanya sebatas kebutuhan. Ya. Belum lagi ketika mereka bertanya tetap dengan menggunakan hijab. Belum lagi ada perintah tentang menundukkan pandangan. Sehingga mereka dalam berinteraksi, ketika mereka tidak menggunakan penghalang, mereka tidak kemudian tatap-tatapan, kemudian berlama-lama, begitu. Baik antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Jadi interaksi kita dengan antara muslim dengan muslimah, selama masih bisa menggunakan penghalang, seperti misalnya muslimah dengan para, kalau di kampus itu sering ada rapat-rapat ya, mahasiswa dengan mahasiswi. Selama masih bisa pakai hijab, harusnya mereka berhijab. Di situ perempuan, ini penghalang, ini laki-laki. Selama masih bisa. Tapi ada kondisi mungkin yang tidak bisa. Seperti misalnya kita lagi mau umroh dengan safar mulia, Masya Allah. ya kan? Kemudian excellent service, precious journey. Nah, di dalam bis itu kan kita nggak bisa, kita nggak bawa hijab kan? Masa iya kita bawa hijab dari Indonesia gitu? Di bis misalnya, di dalam bis itu antar jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, tentu biasanya kalau duduk berdua ya ini suami istri, suami istri, atau istri-istri, suami-suami. Tapi kan tidak istrinya orang dengan suami orang. Kemudian misalnya ketika mereka berkumpul, jamaah berkumpul, ada briefing, ada pengarahan misalnya. Tidak misalnya ini berempat nih ya, yang ini istrinya orang, ini suaminya orang. Kan nggak begitu. Tapi sebaliknya kan gini ya, di switch agar istri berdampingan sama istri, suami dengan suami. Ya. Jadi selama masih bisa dikondisikan agar kita tidak tidak bercampur baur dengan laki-laki dan perempuan tanpa hajat atau tanpa kondisi yang memang terpaksa, maka itu harusnya dijaga. Tapi Ustaz, ini tuh pertanyaan sebenarnya diangkat dari ketika mereka ketemu sama para muslimah ini, ketemu para asatid, Ustaz. Kadang-kadang mereka ingin menyapa hanya, Ustaz, assalamualaikum, apa gitu boleh? Itu ada bab secara khusus tentang hukum laki-laki menyapa kepada perempuan dengan salam, kemudian salamnya perempuan kepada laki-laki. Pada dasarnya salam itu disunnahkan, sehingga kita bisa saja misalnya seorang perempuan, misalnya Ustaz, assalamualaikum, atau seorang laki-laki melewati atau melintasi seorang muslim yang sedang berdiri, dia bisa assalamualaikum. Tapi satu, kan tidak dibutuhkan untuk menatap sebenarnya. Yang kedua, apakah itu mengundang syahwat atau tidak? Mengundang fitnah atau tidak? Karena misalnya ada interaksi seorang muslimah dengan muslim,
laki dan perempuan, dan mereka sebenarnya sama-sama ini belum punya pasangan, ini belum punya pasangan, mereka saling kenal. Mungkin mereka bahkan misalnya mantan pacar waktu SMA misalnya. Tapi sekarang sudah belajar nih. Ketika melintasi kemudian assalamualaikum, kok hatinya kayak tersambar gitu kan. Makanya sebaiknya nggak usah ya, jangan beri salam bila memang kondisinya seperti itu. Jadi jangan jadi assalamualaikum terus panjang lebar ngomongin bisnis panjang lama jadi betul. Dah Ustaz, lanjut Ustaz. Ini di pandangan masyarakat umum Ustaz di sekitar kita, ada kabar Ustaz bahwa kalau wanita lanjut usia itu nggak apa-apa nggak berhijab katanya. Jadi mereka biasanya pakai hijab secukupnya, bahkan ya nggak pakai hijab sama sekali. Alasannya kami sudah lanjut usia, tidak menimbulkan syahwat dan sebagainya. Itu apa benar seperti itu aturannya gitu? Ketika ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabi. Ini Allah ngomong sama Nabi. Qul li azwajika, bilang sama istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanitanya orang-orang beriman, kepada istri-istri mereka para kaum mukminin, yudnina min alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nampaknya Allah tidak memberikan perbedaan antara wanita ini sudah tua ataukah belum tua. Kecuali bila dia memang belum baligh. Tapi wanita dewasa yang sudah baligh, apakah usianya 50, 60, 70? Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah memangnya kenapa kalau seandainya sudah tua terus buka hijab? Apakah itu berarti tidak akan ada orang yang syahwat kepadanya? Tidak juga. Berapa banyak perzinahan terjadi antara nenek-nenek dengan anak muda? Mungkin nggak Mas ada laki-laki usia 30 tapi dia menikah sama nenek-nenek usia 60? Mungkin Ustaz. Ada kan di Indonesia? Berarti kan syahwat itu tetap ada. Karena kalau tidak syahwat tidak menikah. Kalau tidak ada keinginannya. Jadi sebenarnya tetap berlaku. Ya, adapun pendapat saya sudah tua, nggak ada juga yang mau sama saya, itu juga pendapat itu kan relatif. Yang bilang mau nggak mau siapa? Yang bilang syahwat nggak syahwat siapa? Kita sendiri tentu. Pandangannya kita punya tetangga misalnya bapaknya juga sudah duda, bisa jadi ya, ngelihat nenek tetangga kok kayaknya menarik misalnya, bisa saja. Nah, Ustaz. Jadi tetap Ustaz ya, tetap harus menjulurkan si hijabnya Ustaz. Iya. Ustaz, nasihat bagi para muslimah Ustaz yang baru mulai memakai hijab syar'i dan mungkin juga untuk yang sedang berusaha istiqomah menggunakan hijab syar'i untuk menutupi seluruh auratnya. Pertama, pergaulan itu sangat mempengaruhi, termasuk mempengaruhi keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat. Sebagian wanita, mereka itu sudah berhijab syar'i, tapi pertemanannya masih dengan yang tidak berhijab syar'i, bahkan belum menutup aurat. Bu, apakah nggak boleh? Enggak. Tergantung kita di situ mau apa bergaulnya. Mau ngajak, bagus. Ada juga yang enggak, ngajak tidak, melarang tidak. Jadi diam-diam saja. Maka ini khawatirin jadi seperti setan bisu. Apa itu setan bisu? Kata para ulama, setan bisu itu adalah as-sakit anil munkar, diam terhadap kemungkaran, dan bergumul dengan kemungkaran tersebut tanpa ada usaha untuk menghilangkannya. Kadang-kadang yang ketiga, kadang-kadang kita bergaul itu justru terpengaruh untuk menanggalkan hijab syar'i. Ketika sebagian muslimah sudah mulai berhijab syar'i, lalu teman-temannya ada yang mulai ala kayak gini, kayak ibu-ibu pengajian aja. Kamu udah kayak nenek-nenek, udah kayak ibu-ibu kayak gitu kan. Akhirnya mulai luntur sedikit demi sedikit, akhirnya ditanggalkan.
Dan itu banyak terjadi di sebagian wanita-wanita muslimah yang mereka sudah berhijab lalu kemudian akhirnya hijabnya ditanggalkan karena faktor pergaulan. Jadi kita kalau memberi nasihat begitu banyak ya. Dan kesempatan kita pada podcast ini sangat singkat. Satu saja nasihat dari saya, yaitu perhatikan pergaulan. Semakin banyak kita bergaul dengan yang istiqomah, insya Allah istiqomah juga akan semakin terjaga. Semakin jauh kita dari keistiqomahan ini terhadap dalam pergaulan kita, ya, atau kita bergaul dengan wanita-wanita yang justru tidak berhijab, maka ada 3 kemungkinan tadi. Bila khawatirnya kamu malah luntur, maka tinggalkan. Bila di situ kamu hanya diam saja, mengingkari tidak, ngajak juga tidak, maka batasi sebatas yang butuh-butuh saja. Adapun arisan-arisan, kongkow-kongkow, hanya makan-makan bareng, ngobrol-ngobrol, kalau memang tidak terlalu bermanfaat maka tinggalkan. Dan kalau misalnya ada yang ketiga, kita di situ bisa mengajak dan ada kesempatan mengajak, maka ajaklah. Allahu a'lam. Masyaallah, Ustaz. Fashion syariat sebenarnya nggak ngelarang tentang fashion. Cuman ketika fashion nabrak syariat, maka syariat harus ada di atas fashion. Insya Allah ketemu lagi di ruang tamu Jak Sahabat berikutnya dengan guru-guru kita yang lain, pembahasan yang makin seru insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.